Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas mengenai satu hal yang dalam beberapa hari terakhir ini menjadi satu pemberitaan internasional, dan kita melihat banyak sekali tayangan-tayangan video-video, foto-foto yang tentunya harusnya tidak harus sebagai seorang muslim, tapi sebagai seorang manusia bergerak untuk melakukan sesuatu. Bergerak melakukan sesuatu itu bukan berarti harus menuju ke negerinya, tapi setidaknya teman-teman bisa melakukan sedekah atau memberikan infak ya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khusus yang ada di Gaza, atau setidaknya teman-teman bisa mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau teman-teman menunjukkan rasa empati simpatinya dengan memposting di sosial media bahwa teman-teman memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang ada di Gaza Palestina. Itu menunjukkan empati, simpati, rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Teman-teman tidak terbayang kalau itu terjadi kepada diri kita atau terjadi kepada negara kita. Dan apa jadinya kalau kita merasa kita sendiri. Oleh karena itu, ketika ada saudara kita yang memerlukan pertolongan, setidaknya tunjukkan empati, simpati sebagai bagian dari rasa persaudaraan teman-teman semua. Dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah karena merasakan rasa sakit, sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, seorang muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh sakit, maka semuanya akan rasa sakit. Jadi lakukan sesuatu sebisa teman-teman semua. Setidaknya teman-teman setiap kali sholat atau setiap kali berdoa, maka teman-teman angkat tangan untuk teman-teman pada akhirnya mendoakan teman-teman kita di Gaza Palestina. Baik, cerita tentang Palestina cukup panjang, namun pada hari ini Uma akan meringkas secara sedikit sehingga teman-teman punya gambaran kenapa pada akhirnya kita harus melakukan sesuatu untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Baik, kita mulai dari awal teman-teman sekalian, dari para nabi-nabi, sehingga lahirlah asal-usul orang-orang Yahudi ini. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman sering dengar Bani Israel, dan Bani Israel itu sangat banyak disebut di dalam Al-Quran. Kita tahu teman-teman semua, ya, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hajar punya anak namanya Ishak alaihissalam. Kemudian ketika menikah dengan Siti Hajar, punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Kita berkonsentrasi dengan garis keturunan dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang punya anak namanya Ishak alaihissalam. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam ini, teman-teman semua, maka kita mengenal ada yang namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki 12 orang anak. Ya. Salah satunya ada yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam, ada yang namanya Yehuda, ada yang namanya macam-macam ya. Ada namanya Ruben, ada namanya Simeon, ada namanya Lewi, Yehuda, dan Naftali, dan sebagainya. Ada 12 orang anak, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, dan terakhir Binyamin namanya. Uma akan ceritakan sedikit tentang dari garis keturunan Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 orang anak. Salah satu anaknya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ceritakan sedikit tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti yang teman-teman tahu, Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Sehingga Nabi Yusuf dicelakakan oleh saudara-saudaranya, masuk ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur, kemudian akhirnya ditemukan oleh seseorang, kemudian akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual ke Mesir. Pada saat berada di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam melalui masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang raja muda pada saat itu. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari Bani Israel, teman-teman sekalian. Karena berawal dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam inilah pada akhirnya Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub kan punya 12 orang anak ya. Anak-anaknya Nabi Yakub pada akhirnya mendiami Mesir.
Karena pada saat itu anak-anak Nabi Yakub alaihissalam akhirnya di ending cerita mereka menuju ke Mesir karena pada saat itu terjadi kemarau yang sangat panjang di Palestina sehingga mereka menuju ke Mesir menyusul Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam kurun waktu yang sangat panjang inilah pada akhirnya Bani Israel atau anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam mulai berdatangan ke Mesir dan berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-menurun, kemudian diperbudak sampai cerita ini berlanjut dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Yang juga Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, keturunan Nabi Ishak alaihissalam, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana pada saat pemerintahan Nabi Musa atau pada saat Nabi Musa berada di Mesir, pada saat itu Bani Israel ya yang berada di Mesir berada di bawah cengkraman Firaun. Teman-teman tahu cerita ini, kita beralih cerita kepada Nabi Musa alaihissalam. Firaun adalah orang yang sangat jahat dan bahkan menganggap dirinya adalah Tuhan. Sampai akhirnya Nabi Musa harus berhadapan dengan Firaun beserta dengan tukang sihirnya Firaun. Kemudian melihat kondisi dan ancaman yang sangat dahsyat dari Firaun, Nabi Musa dan orang-orang Israel ini, Nabi Musa orang-orang Israel ini akhirnya pindah menuju ke negeri Palestina. Kembali lagi teman-teman sekalian, menuju ke negeri Palestina. Pada saat itu, Firaun adalah orang yang sangat kejam, seperti yang teman-teman tahu, membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, karena ada ramalan bahwa ketika lahir bayi laki-laki dari Bani Israel, maka akan meruntuhkan kekuasaan Firaun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke Palestina tadi. Dan meskipun Bani Israel ini mendapatkan banyak sekali nikmat, banyak sekali perlindungan Allah SWT melalui Nabi Musa, Bani Israel adalah kaum yang tidak pernah bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam berserta Bani Israel, berserta kaumnya, keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah, yang seperti teman-teman tahu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, tujuannya adalah negara Palestina, tanah yang diberkahi. Maka teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ini diceritakan atau dicantumkan di dalam surah Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, ke Palestina yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi." Jadi bagi orang-orang Yahudi, tanah yang dijanjikan itu adalah Palestina untuk mereka. Padahal sesungguhnya tanah itu akan diberikan kepada mereka selama mereka taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kisah Nabi Musa alaihissalam menuju ke Palestina bersama dengan Bani Israel. Sebelum memasuki wilayah Palestina, Nabi Musa dan kaumnya ini sempat tinggal sebentar di Bukit Sinai. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menerima kitab Taurat, ya pada saat itu, di dalam kitab Taurat itu ada 10 perintah. Ya, disebutkan di dalam kitab Taurat itu tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, perintah untuk mendirikan ibadah, perintah untuk menjauhi berbagai macam maksiat. Ketika Nabi Musa telah menerima perintah dari Allah seperti itu, turun ke Bukit Sinai untuk menuju kepada kaumnya Bani Israel. Namun Bani Israel ternyata telah ingkar, teman-teman semua. Bani Israel ingkar dan mereka menyembah berhala, mereka menyembah anak lembu yang dibuat oleh seorang yang bernama Semiri. Pada saat itulah seperti yang kita tahu, Bani Israel ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Uma akan mempercepat ceritanya menuju ke masa-masa berikutnya yang akan datang. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 22 sampai 25 tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang ingkar ini. Bani Israel ini tidak taat kepada Nabi Musa dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Musa telah membantu Bani Israel dengan sedemikian rupa. Dalam surah Al-Maidah ayat 22 sampai ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, para orang-orang Israel, Bani Israel berkata pada Nabi Musa, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki selama-lamanya ke dalam Palestina itu, selagi ada orang-orang di dalamnya. Karena itu kamu saja yang pergi bersama dengan Tuhanmu. Dan berperanglah kamu sendiri dengan Tuhanmu ya Musa. Sesungguhnya kami hanya duduk-duduk saja menanti di sini." Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ya Allah ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu." Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi secara cerita kenabian
kita sudah mendapatkan gambaran mengenai siapa itu Bani Israel di zaman para nabi. Sekarang teman-teman sekalian, umat akan masuk kepada periodenya Nabi Muhammad SAW. Tanah Palestina, teman-teman semua, pada tahun 621 Masehi, kita masuk ke periode Nabi Muhammad SAW, kita loncat kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tahun 621 Masehi, teman-teman sekalian. Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Jadi Nabi Muhammad SAW menjejakkan kaki pada saat itu di Palestina. Pada saat itu seiring berjalannya waktu, Palestina pada akhirnya harus dikuasai oleh orang-orang lain atau dikuasai oleh bangsa-bangsa lain seiring berjalannya waktu. Pada saat itu sempat dikuasai oleh penguasa Romawi pada saat itu. Maka di tahun 638 Masehi, setelah cerita kenabian, setelah cerita Nabi Musa pergi Isra Mi'raj, setelah seiring berjalannya waktu silih berganti yang menguasai Palestina, teman-teman semua. Padahal teman-teman tahu ya, kaum yang pada saat itu menempati Palestina itu adalah keturunan dari para nabi-nabi. Ya. Tahun 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya, yang tadinya Palestina ini dikuasai oleh penjajah Romawi, akhirnya tahun 638 Masehi, Palestina ini dikuasai oleh atau ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalau kita membahas mengenai kemerdekaan Palestina atau dikuasai oleh umat Islam, itu dikuasai pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab. Seterusnya, seluruh penduduk Palestina, pada saat itu ada Muslim ataupun non-Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, seperti yang teman-teman tahu, ini tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar dan seorang pahlawan perjuangan di dalam Islam. Salah satu perjuangan dari Umar bin Khattab adalah pembebasan Palestina yang pada saat itu dicengkram oleh Romawi, teman-teman semua, selama ribuan tahun. Jadi pada saat itu dikuasai oleh Romawi dan yang lain-lain selama ribuan tahun. Lalu bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan Palestina? Jadi Palestina ini dipegang oleh banyak kaum, banyak bangsa. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan Palestina pada saat itu. Pada saat itu umat Islam menghadapi tantangan yang sangat besar. Umat Islam ini menghadapi dua kekaisaran besar. Ada kekaisaran namanya kekaisaran Persia dan kekaisaran Bizantium, teman-teman semua. Kekaisaran Persia dan kekaisaran Bizantium ini memiliki kekuatan militer dan kekuatan politik yang sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat kuat di wilayah Timur Tengah, termasuk wilayah Palestina dan Yerusalem. Setelah Sayyidina Abu Bakar, pemimpin setelah Muhammad SAW, wafat, tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, teman-teman semua, salah satu prioritas dari Khalifah Umar bin Khattab adalah melanjutkan perjuangan untuk melawan Bizantium pada saat itu. Ya, yang pada saat itu telah menyatakan permusuhan dengan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kota yang menjadi sangat penting untuk Khalifah Umar bin Khattab adalah Yerusalem. Yerusalem itu merupakan ibu kota provinsi Palestina di bawah Bizantium pada saat itu. Kemudian akhirnya pasukan Muslim mulai mengepung kota ini, Palestina, pada tahun 637 Masehi, teman-teman semua. Dan singkatnya, alhamdulillah berhasil dikuasai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab datang ke Palestina, disambut hormat oleh pasukan Bizantium. Dan Umar bin Khattab membuat sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Umar. Jadi umat Islam kalau menguasai satu tempat, maka umat-umat lain atau agama-agama lain ini bebas dalam menjalankan agamanya. Lakum dinukum waliyadin, menjamin kebebasan beragama dan hidup rukun di tempat tersebut. Maka Sayyidina Umar ketika menaklukkan Palestina, teman-teman semua, maka beliau membuat Perjanjian Umar. Perjanjian ini berisi mengatur hak-hak dan kewajiban penduduk kota, baik muslim maupun non-muslim. Perjanjian ini berisi kebebasan beragama. Jadi Masya Allah, ya, ketika umat Islam menguasai satu tempat, apapun agamamu akan dijamin kebebasan beragama, perlindungan terhadap gereja-gereja, perlindungan terhadap salib-salib, ya,
dan semua orang di tempat itu sama-sama ingin bersama-sama untuk melindungi tempat tersebut. Pada saat Umar bin Khattab menguasai atau membebaskan Palestina atau Yerusalem dari Bizantium, beliau memberikan hak kepada orang-orang Yahudi untuk kembali ke kota itu. Pada saat itu orang-orang Yahudi sempat terusir ya teman-teman semua, dan Umar bin Khattab memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk berada di tempat tersebut. Baik, kita masuk ke berikutnya teman-teman semua. Setelah periodenya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahun 1076 sampai 1200 Yerusalem atau Palestina ini dikepung oleh tentara salib, ya. Maka ada pahlawan yang berikutnya yang kita kenal. Ketika Yerusalem pada akhirnya dikuasai oleh tentara salib atau Palestina dikuasai oleh tentara salib, kemudian Palestina pada akhirnya berhasil direbut kembali oleh panglima Islam. Siapakah panglima Islam berikutnya setelah Umar bin Khattab? Adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah dalam sejarah dikenal sebagai orang yang berhasil kembali merebut Yerusalem atau kembali berhasil merebut Palestina ke tangan umat Islam pada saat itu. Singkatnya teman-teman semua, ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk menguasai Al-Quds atau menguasai Palestina, maka ratusan tahun Al-Quds atau Palestina ini berada di bawah pemerintahan Islam dan mengalami kemajuan yang sangat dahsyat di bawah pemerintahan atau pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi teman-teman kenal dengan dua nama, Sayyidina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi setelah itu, setelah ratusan tahun, Al-Quds kembali jatuh ke belenggu penjajahan. Baik, sampai tahun 1798 Masehi, wilayah ini masih resmi di bawah kekhalifahan Islam, teman-teman semua. Namun pada akhirnya sekitar tahun 1897 ada seseorang bernama Theodor Herzl, mungkin teman-teman pernah dengar namanya. Orang ini menggelar Kongres Zionis sedunia di Swiss pada masa itu. Apa sih Zionis itu sebenarnya teman-teman semua? Zionis adalah sebuah gerakan politik yang diciptakan oleh orang Yahudi yang agenda utamanya adalah mengumpulkan semua orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora sejak ribuan tahun. Ingat dulu dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, masuklah ke Palestina, kata mereka, kita nggak mau masuk. Tanah itu dijanjikan untuk orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dari zamannya Bani Israel, pada saat itu mereka tidak mau masuk bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka berdiaspora, mereka berpencar kemana-mana. Maka Zionisme adalah sebuah gerakan yang diciptakan oleh orang Yahudi yang agenda utamanya menghimpun orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora, yang telah berpencar sejak ribuan tahun untuk kembali ke tanah Palestina. Begitu teman-teman semua. Maka pada saat itu Inggris memfasilitasi migrasi perpindahan massal orang-orang Yahudi. Pada saat itu terjadi gelombang kedatangan yang sangat besar pasca terjadinya gerakan Nazi di Eropa. Teman-teman tahu Nazi, pada saat itu Nazi membantai habis-habisan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, pada saat itu pada Perang Dunia Kedua ada yang dinamakan Holocaust dan menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu dibantai habis-habisan, mereka berpencar kemana-mana, sampai akhirnya Inggris memfasilitasi orang-orang Yahudi untuk berpindah ke Palestina untuk dapat tempat tinggal. Tentu saja dalam gelombang migrasi, dalam gelombang perpindahan orang-orang Yahudi yang telah berpencar ke seluruh dunia ini menuju ke Palestina, tentu saja mendapatkan perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina sangat khawatir dengan adanya perubahan demografi, perubahan jumlah dari orang-orang yang mendiami Palestina. Singkatnya teman-teman semua, pada tahun 1947 terus berjalan cerita ini, populasi Yahudi di Palestina itu terus bertambah. Membengkak akhirnya menguasai 33% di Palestina tahun 1947. Kemudian terus bertambah setiap tahunnya sehingga yang tadinya orang-orang Yahudi menguasai sedikit, lama-lama jadi terus populasi Yahudi ini terus bertambah dan menguasai hampir keseluruhan wilayah Palestina. Ada satu peristiwa yang teman-teman juga harus tahu, namanya peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah ini teman-teman semua, ya, dalam peristiwa Nakbah ini terjadilah pengusiran orang-orang Palestina dari tanah airnya. Pengusiran orang-orang Palestina dari kampung halamannya. Peristiwa Nakbah ini dikenal sebagai sebuah bencana yang sangat besar. Diperkirakan sekitar 15.000 warga Palestina terbunuh ya di tanah air mereka sendiri.
dan juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah Palestina. Sehingga sekarang sudah mayoritas dikuasai oleh gerakan Zionis ini menguasai wilayah Palestina. Tahun 1948, Israel mengumumkan pendirian negerinya. Nah, inilah teman-teman semua yang terjadi, singkat cerita dari apa yang terjadi pada saat ini. Waktu terus berjalan, tahun 1988, pemerintah negara Palestina ya pada saat itu berdiri, dan termasuk Indonesia menyambut baik tentang kemerdekaan Palestina ini, teman-teman semua. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang menyambut baik deklarasi kemerdekaan Palestina. Sama seperti dulu ketika Indonesia merdeka, Palestina juga adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dari tahun 1998 sampai hari ini, konflik ini terus terjadi, dan Israel yang tadinya berdiaspora, Yahudi yang tadinya berdiaspora, Zionis yang tadinya orang-orang Yahudi yang tadinya berdiaspora, kemudian ada gerakan yang namanya Zionis ini, akhirnya terus menggempur Palestina, ingin menguasai Palestina. Baik, teman-teman semua, Israel telah melancarkan sampai hari ini adalah mungkin sekitar 5 serangan yang berkepanjangan di Gaza, karena sekarang Gaza masih dikuasai oleh para saudara-saudara kita. Tahun 2008, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2021, sampai sekarang tahun 2023. Kita lihat bahwa banyak sekali warga Palestina telah terbunuh, puluhan ribu rumah hancur, sekolah. Kemarin kita dengar peristiwa bahwa rumah sakit juga turut dihancurkan. Sampai saat ini, sampai hari ini mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 orang-orang Palestina telah gugur ya sebagai syuhada, teman-teman semua. Dan keadaan masih terus mencekam sampai hari ini. Baik, jadi sekarang teman-teman sudah tahu bahwa konflik Israel dan Palestina ini karena apa? Israel ingin pada saat itu orang-orang Zionis gerakan Zionis ingin mengembalikan seluruh orang-orang Yahudi menuju ke yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan itu. Namun kita tahu berdasarkan sejarah dari kenabian bagaimana ceritanya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konflik yang terjadi Israel dengan Palestina ini merupakan salah satu konflik yang cukup panjang ya, konflik yang terpanjang yang sampai hari ini masih berlangsung di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sendiri, negara kita, adalah sebuah negara yang tidak mengakui adanya penjajahan di berbagai macam belahan bumi manapun. Penjajahan itu berlangsung sampai hari ini di bumi Palestina, teman-teman semua. Ya, oleh karena itu kita sering mendengar tidak harus menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi seorang manusia yang punya rasa empati, simpati, yang melihat bahwa penjajahan itu masih terjadi sampai hari ini. Penjajahan itu terjadi sampai hari ini di bumi Palestina. Baik, setelah kita mengetahui cerita di zaman kenabian, cerita dari awal sampai sekarang masih terus terjadinya konflik, kita tahu beralih ke pembahasan berikutnya bahwa Palestina itu adalah sebuah tempat yang sangat berarti untuk umat Islam, teman-teman semua, di mana ada beberapa hal yang harus kita ketahui kenapa kita harus membela Palestina. Setidaknya teman-teman bersuara untuk Palestina. Beberapa di antaranya, selain Palestina nantinya, adalah sebuah tempat di mana Dajjal, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal di akhirnya. akan memberitahu beberapa poin kenapa teman-teman harus membela Palestina. Pertama, boleh dicatat teman-teman semua. Kenapa teman-teman harus membela Palestina? Pertama, di Palestina ada yang namanya Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Sebelum pada akhirnya berpindah ke Masjidil Haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, Masjidil Aqsa harusnya menjadi sebuah hal yang kita perhatikan, umat Islam perhatikan, karena memiliki histori yang sangat panjang, ya. Tidak hanya sekedar menjadi kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa di Palestina itu adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, ya. Ketiga, Masjid Aqsa ini adalah masjid yang Rasulullah suruh kita kunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beberapa informasi lainnya teman-teman semua, tekad bangsa Palestina yang tidak tergoyahkan membela tanah airnya, ini perjuangan yang luar biasa, yang sejatinya kita
harus mendukung karena kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, kita tahu itu, teman-teman semua. Maka beberapa poin yang menjadikan kita harus membela dan mencintai Palestina adalah yang pertama tadi apa? Di sana terdapat Masjidil Aqsa sebagai kiblat umat Islam, ya, sebagai kiblatnya umat Islam yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah bahwa masjid yang dibangun, termasuk masjid kedua yang dibangun, masjid tertua setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Kemudian teman-teman, berikutnya kenapa kita harus membela setelah memperhatikan sejarah tadi, dan kenapa kita harus membela Palestina, teman-teman semua, karena salah satunya adalah Masjidil Aqsa adalah yang berada di kota Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, kenapa teman-teman harus mencintai Palestina, harus membela Palestina? Palestina adalah negerinya para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal di Palestina, menyebarkan dakwah di Palestina. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Yakub alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Lut alaihissalam, ada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Bani Israel jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kelima, kenapa teman-teman harus mencintai Palestina, teman-teman harus peduli kepada Palestina? Di kota Palestina itu adalah sebuah tempat yang nantinya dikumpulkan seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup pada masa itu. Jadi nggak bisa kita abai terhadap Palestina. Keenam, kenapa teman-teman harus cinta pada Palestina? Kenapa teman-teman harus perhatian kepada Palestina? Karena di sanalah nanti Dajjal akan terbunuh di tangannya Nabi Isa alaihissalam di akhir menjelang hari kiamat nanti. Di sanalah Dajjal akan dibunuh di tangannya Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, kenapa teman-teman harus cinta kepada Palestina? Walaupun mungkin kita berada sangat jauh di Indonesia ini, tapi harus ada perhatian kepada Palestina. Palestina adalah negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Jadi Palestina adalah bagian dari negeri Syam yang selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ada seorang Muslim yang tidak mau peduli, tidak mau cinta, tidak mau memberikan perhatian kepada Palestina, sementara sejarah yang begitu panjang yang ada di bumi Palestina. Berikutnya teman-teman semua, yang ke berapa nih? Yang ke-8 mungkin ya. Palestina itu melahirkan ribuan ulama yang telah berkhidmat kepada agama Islam. Ada beberapa para ulama yang lahir dari Palestina, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, itu dari Gaza, Palestina. Termasuk ada Imam Malik bin Dinar, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, Palestina itu disebut sebagai tempat yang disucikan. Tempat yang disucikan, teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-21 tadi ya. Kita sudah pernah bahas di awal tadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 21 ada kalimat ya qaumi dukhulul aradal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah pada dirimu. Janganlah kau lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu akan menjadi orang merugi. Dalam surah Al-Maidah ayat 21 dikatakan bahwa tanah suci tersebut adalah Palestina. Jadi Palestina disebut sebagai tanah suci. Kemudian yang keberapa nih teman-teman semua? Yang ke-10, kenapa kita harus mencintai Palestina, membela Palestina, kenapa kita harus peduli kepada Palestina? Yang ke-10, karena Palestina disebut sebagai negeri yang diberkahi. Dalam surah Al-Isra ayat ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi yang ke-10 alasan kita mencintai Palestina karena Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-11 ya teman-teman sekalian ya. Untuk umat Islam tentu saja ketika berada di Masjidil Aqsa, kalau kita berada di Masjidil Haram, beribadah di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding dengan tempat lain. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat dibanding dengan tempat lain. Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibanding dengan tempat lain. Dan yang terakhir adalah tentu saja karena
negara kita adalah negara yang tidak mendukung adanya penjajahan di berbagai macam belahan bumi manapun, dan sampai saat ini penjajahan itu masih terjadi di Palestina. Oleh karena itu, tidak harus sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia, maka mudah-mudahan kita tergerak hatinya untuk tidak hanya memberikan dukungan kita terhadap Palestina, tapi menyuarakan suara kita lewat apapun yang teman-teman mampu, ya, setidaknya sekarang lewat sosial media. Jadi dari sini alhamdulillah kita sudah tahu sedikit tentang apa yang terjadi di Palestina, konflik Israel dan Palestina. Kita hanya bisa mendoakan teman-teman semua, semoga Allah SWT memberikan kekuatan, memberikan ketentraman, ketenangan, dan ikut merasakan, ikut berasa simpati, empati, ikut merasa sedih dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin ada seorang Muslim atau ada seorang manusia yang tidak memberikan empati yang besar, tidak memberikan kepedulian yang besar kepada saudara-saudara kita yang telah mengalami kekejaman dan kebrutalan yang sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat pada hari ini bisa membuka sedikit informasi kepada teman-teman semua. Hidup ini tidak melulu soal diri sendiri, teman-teman semua. Hidup ini bukan hanya sekedar berpikir diri sendiri, enggak. Hidup ini adalah kita juga peduli dengan orang lainnya. Ingat, hidup kita nggak hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Miliki rasa kepedulian itu. Engkau peduli dengan nasib saudaramu, maka Allah akan peduli kepada dirimu. Kata Rasulullah, engkau mengeluarkan kesulitan atau menghilangkan kesulitan dari saudaramu, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari dirimu. Hari ini mereka yang perlu bantuan, kita bantu. Suatu hari nanti mungkin kita yang perlu bantuan, dan mereka membantu. Sebagaimana dulu pada saat kita mendeklarasikan kemerdekaan kita, teman-teman Palestina mendukung kita. Maka saat ini saatnya kita suarakan dukungan kita kepada teman-teman kita di Palestina. Wallahu a'lam. Baik teman-teman semua, alhamdulillah. Semangat selalu. Semoga Allah SWT juga menjaga kita. Semoga Allah SWT juga membuka hati-hati kita. Semoga Allah SWT membuat kita menjadi pribadi yang peduli. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara, ibarat satu bangunan yang kokoh, ya, ketika kita bersama-sama insyaallah. Mungkin sekian dari Uma, terima kasih banyak. Kita bertemu di Jumat depan dengan tema yang berbeda. Hari ini mohon maaf kita banyak bahas mengenai sejarah, tapi insyaallah dengan pembahasan pada hari ini teman-teman bisa lebih memahami dari awal sampai sekarang kenapa terjadinya konflik berkelanjutan dan kenapa teman-teman harus cinta kepada Palestina. Sekarang teman-teman sudah memiliki alasan-alasan itu. Mungkin sekian dari Uma, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.